Ya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan ketidakpastian global membuat tren mata uang di negara-negara berkembang ikut tertekan. Pemerintah pun memastikan situasi tersebut dialami banyak negara lain sehingga pelemahan nilai tukar bukan sesuatu yang hanya terjadi di Indonesia. Pemerintah memastikan pelemahan rupiah saat ini masih sejalan dengan pelemahan berbagai mata uang dunia akibat tekanan situasi global yang tak menentu. Ya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan ketidakpastian global membuat tren mata uang di negara-negara berkembang ikut tertekan. Pemerintah pun memastikan situasi tersebut dialami banyak negara lain sehingga pelemahan nilai tukar bukan sesuatu yang hanya terjadi di Indonesia. Pelemahan rupiah yang sudah menyentuh level Rp17.600 per dolar bukan hanya dialami Indonesia. Erlangga menyebut bahwa negara lain terutama emerging market juga mengalami hal yang serupa. Apalagi situasi global tengah memaksa harga minyak dunia terus bertahan di titik tinggi sehingga membuat tren nilai tukar rupiah turut terpengaruh situasi tersebut. Nanti kita monitor ya dulu karena memang berbagai currency juga lemah akibat daripada harga minyak masih terlalu tinggi. Kementerian Keuangan mulai melakukan intervensi bertahap di pasar obligasi untuk meredam tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Pemerintah menyiapkan dana sekitar 2 triliun rupiah per hari untuk masuk ke pasar obligasi. Kementerian Keuangan mulai melakukan intervensi bertahap di pasar obligasi untuk meredam tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Langkah tersebut dilakukan melalui pembelian surat berharga negara secara rutin, guna menjaga stabilitas pasar keuangan dan menarik kembali minat investor asing. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pemerintah menyiapkan dana sekitar 2 triliun rupiah per hari untuk masuk ke pasar obligasi. Dana tersebut berasal dari pengelolaan kas pemerintah yang dinilai masih cukup longgar, sehingga dapat diputar tanpa mengganggu kebutuhan anggaran negara. Purbaya meyakini stabilitas pasar obligasi menjadi kunci dalam menjaga arus modal asing tetap bertahan di dalam negeri. Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari. Pengen tahu aja lah. Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Purbaya memastikan langkah intervensi tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan. Pasalnya pemerintah masih memiliki cadangan kas cukup besar yang bisa dimanfaatkan sewaktu-waktu untuk menjaga stabilitas pasar. Dari Jakarta, Tim Liputan IDXNO. Pemerintah terus mengkaji penggunaan compressed natural gas atau CNG sebagai alternatif pengganti LPG tabung 3 kg. Saat ini uji coba CNG terus dilakukan di China dan Indonesia. Pemerintah terus mengkaji penggunaan compressed natural gas atau CNG sebagai alternatif pengganti LPG tabung 3 kg guna mengurangi ketergantungan impor energi. Oleh karena itu, uji coba akan terus dilakukan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut uji coba untuk CNG ukuran 3 kg dilakukan di China dan Indonesia. Meski demikian, Bahlil mengakui uji coba CNG masih membutuhkan waktu untuk mendapatkan hasil seperti yang diinginkan. Pasalnya aspek teknis menjadi tantangan utama dalam uji coba CNG karena tekanan gas CNG jauh lebih tinggi, yakni sekitar 200 hingga 250 bar. Nah, 3 kg ini daya tekanannya kan besar, 200 sampai 250 bar. Jadi ini harus dicek dulu. Kalau sudah lolos uji, baru bisa kita pengadaan massal. Ada 2, satu karena pabriknya itu ada di China, dan yang kedua adalah kita akan melakukan di Indonesia. CNG diklaim memiliki keunggulan karena seluruh bahan bakunya tersedia di dalam negeri, termasuk sumber gas alam yang melimpah. Pemerintah juga menemukan cadangan gas baru di Kalimantan Timur yang berpotensi dialokasikan untuk kebutuhan domestik. Tim Liputan IDXNO. Pemirsa, Dewan Energi Nasional mencatat indeks ketahanan energi Indonesia pada tahun 2025 berada pada skala 7,13 dan menempatkan Indonesia dalam kategori tahan. Meski demikian, DEN menyebut ketergantungan Indonesia pada impor masih tinggi.
Dewan Energi Nasional mencatat indeks ketahanan energi Indonesia pada tahun 2025 berada pada skala 7,13. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,39 poin dibandingkan tahun sebelumnya dan menempatkan Indonesia dalam kategori tahan. Capaian ini didorong oleh 4 aspek utama, yakni ketersediaan pasok, keterjangkauan infrastruktur, keterjangkauan harga, dan aspek lingkungan. Meski demikian, anggota pemangku kepentingan Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menyebut, ketergantungan Indonesia pada impor masih tinggi. Saat ini Indonesia masih mengimpor sekitar 38% minyak mentah dan 80% LPG. Selain itu, penurunan produksi minyak bumi domestik dan terbatasnya cadangan penyangga energi nasional menjadi kerentanan serius di tengah dinamika geopolitik global. Namun tantangan tetap besar karena porsi minyak bumi kita masih sekitar 27,03% dan ketergantungan impornya masih tinggi. 38% kita impor crude, 34% kita impor BBM, dan 80% LPG dari luar negeri. Untuk memperkuat ketahanan energi, Dewan Energi Nasional telah menyiapkan 6 strategi utama di tengah tantangan konsumsi bahan bakar yang tinggi, mulai dari modernisasi infrastruktur hingga percepatan energi baru terbarukan. Tim Liputan, ID Action. Pemirsa, sejumlah negara secara resmi telah melayangkan kecaman atas tindakan Israel membajak kapal-kapal global Sumut Flotilla dan menculik relawan serta jurnalis di dalamnya. Ya, mereka mendesak pembebasan segera para aktivis tersebut. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam keras pencegatan Israel terhadap armada global Sumut Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza. Erdogan menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk pembajakan dan perampokan. Lembaga-lembaga Turki tengah bekerja untuk memastikan kepulangan dengan selamat warga negara Turki maupun warga negara lain yang berada dalam armada tersebut. Turki akan terus menentang apa yang disebutnya sebagai penindasan dan tindakan ilegal Israel, membela hak-hak rakyat Palestina, serta terus mengangkat isu tersebut di berbagai forum internasional. İsrail güçleri tarafından hem de uluslararası sularda bir saldırı düzenlendi. 40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. Türkiye'nin Gazze halkının ve Gazze'ye yardım eli uzatanların yanında olduğunu bugün bir kez daha ifade ediyorum. İsrail'in saldırıları, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını asla engelleyemeyecektir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. İsrail'in hukuk ve kural tanımaz